Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Himaya. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, semester 3 kelas 3A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa artikel atau judul jurnal mengenai tasawuf dari sufisme klasik ke neo-sufisme untuk memenuhi tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Syamsuddin MPD. Baiklah, untuk judul yang pertama yaitu Tasawuf di Era Modernitas, kajian komprehensif seputar neo-sufisme. Penulisnya yaitu Muhammad Saqdullah, tahun 2022. Adapun permasalahannya yaitu bagaimana tasawuf yang awalnya berwatak eskapis, menjauhi dunia, dapat bertransformasi dan menjawab tantangan modernitas, serta bagaimana neo-sufisme merumuskan kembali ajaran tasawuf. Adapun tujuannya yaitu menyajikan kajian komprehensif mengenai latar belakang, kemunculan karakteristik dan relevansi neo-sufisme sebagai solusi terhadap krisis spiritual dan sosial di era modern. Metode penelitiannya yaitu kualitatif kepustakaan atau studi komprehensif menggunakan telaah data-data kepustakaan dan karya-karya tokoh neo-sufisme untuk menganalisis perkembangan tasawuf di era modernitas. Kemudian hasil penelitiannya yaitu neo-sufisme hadir sebagai upaya rekonstruksi sosial moral kaum muslimin. Gerakan ini mendekatkan pada keseimbangan atau tawazun antara kesolehan individu, hubungan dengan Tuhannya, dan kesalahan sosial, keterlibatan aktif dalam masyarakat. Neo-sufisme menolak praktik tasawuf yang ekstrem dan statis. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya bersifat komprehensif, mengaitkan krisis modernitas dengan solusi neo-sufisme, memberikan fondasi teoritis yang kuat. Adapun kekurangannya yaitu tidak menyertakan studi kasus empiris di lapangan, masih berupa kajian teoritis. Kemudian yang kedua yaitu pandangan neo-sufisme Nurholis Majdi atau studi tentang dialektika antara tasawuf klasik dan tasawuf modern di Indonesia. Penulisnya yaitu Munirul Abidin, tahun 2018. Adapun permasalahannya yaitu bagaimana tasawuf klasik yang bersifat ekstrem kerohanian dapat diadaptasi menjadi neo-sufisme yang seimbang dan relevan dengan realitas sosiologis di Indonesia melalui pandangan Nurholis Majdi. Tujuan penelitiannya yaitu menganalisis dan menggali dan menganalisis konsep neo-sufisme yang dikembangkan oleh Nurholis Majdi dan pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Metode penelitiannya yaitu kualitatif studi tokoh dan dialektika konseptual, menganalisis pemikiran tokoh kunci Nurholis Majdi dan melihat bagaimana ia mendialektikan tasawuf klasik teosentris dengan tasawuf modern antroposentris. Kemudian hasil penelitiannya yaitu neo-sufisme Cak Nur adalah tasawuf profetik yang mengambil dasar ajaran Al-Quran dan Sunnah, menyeimbangkan dimensi esoteris dan eksoteris. Intinya adalah ihsan yang terbagi dua, yaitu ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia, menekankan pentingnya aktif dalam masalah kebangsaan dan sosial. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya fokus pada pemikiran tokoh kunci di Indonesia, jelas menunjukkan titik pergeseran dari klasik ke modern dan konteks lokal.
Kekurangannya yaitu terbatas pada satu tokoh sehingga kurang mencakup spektrum luas gerakan Neo-Sufisme. Judul yang ketiga yaitu Konsep Tasawuf Perspektif Neo-Sufisme, penulisnya yaitu Zaini tahun 2021. Permasalahannya, adanya perbedaan mendasar dalam tujuan akhir tasawuf antara Sufisme klasik yang sering mengarahkan pada kasyf dan fana dengan Neo-Sufisme yang mengkritik ekstremitas tersebut. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu merumuskan kembali hakikat dan tujuan tasawuf yang benar dalam kerangka Neo-Sufisme sebagai kritik terhadap ekstremitas kerohanian masa klasik. Metode penelitiannya yaitu studi pustaka, kualitatif analisis tekstual terhadap literatur utama tentang tasawuf klasik dan Neo-Sufisme. Hasil penelitiannya yaitu Neo-Sufisme berupaya mengembalikan tasawuf ke jalurnya atau purifikasi, menolak mistik yang ekstrim dan ajaran yang tidak berpedoman pada syariat. Tasawuf harus tetap bertujuan pada moralitas atau akhlak dan kesucian hati, tazkiyah al-nafs, bukan hanya pengalaman ekstase. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yaitu memberikan kritik yang tajam terhadap penyimpangan dalam Sufisme klasik yang menegaskan batasan normalitas Neo-Sufisme. Kekurangannya yaitu berpotensi menggeneralisasi dan menyederhanakan praktik-praktik Sufisme klasik. Judul berikutnya yaitu Urgensi Pembaharuan Sufisme Islam, Neo-Sufisme, Perspektif Fazlur Rahman dalam Wacana Modernitas. Penulisnya yaitu Encung Bai Rida Kartini tahun 2023. Permasalahannya yaitu bagaimana Fazlur Rahman melihat perlunya pembaharuan tasawuf Neo-Sufisme sebagai respon terhadap kejumudan dan ketidakmampuan tasawuf tradisional dalam menjawab masalah modernitas. Metode penelitian tujuan penelitiannya yaitu menggambarkan wujud Neo-Sufisme Fazlur Rahman dan urgensinya dalam wacana modernitas, khususnya sebagai etika pembangunan sosial moral. Adapun metode penelitiannya yaitu studi literatur kualitatif atau analisis pemikiran tokoh menggunakan data primer dan sekunder dari karya Fazlur Rahman. Hasil penelitiannya yaitu Neo-Sufisme Fazlur Rahman berprinsip pada sikap tawazun, keseimbangan yang berlandasan pada normativitas Al-Quran dan Sunnah. Neo-Sufisme harus menghasilkan aksi sosial yaitu kebaikan yang menyentuh masyarakat dan menolak pemujaan berlebihan terhadap wali atau syekh. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya merujuk pada pemikiran akademik internasional yang pertama kali mempopulerkan istilah Neo-Sufisme, memberikan dasar teoritis yang kuat. Kekurangannya, konsepnya sangat filosofis dan mungkin memerlukan pemahaman mendalam tentang teori Fazlur Rahman lainnya, misalnya hermeneutika ganda. Kemudian judul yang kelima yaitu Dinamika Transformasi Tasawuf Era Kontemporer, Neo-Sufisme dan Gerakan Islam Tradisional. Penulisnya Muhammad Iqbal Bima tahun 2024. Permasalahannya yaitu bagaimana gerakan tasawuf mengalami transformasi di era kontemporer, bergerak dari tasawuf tarekat formal menuju gerakan individual dan transnasional atau melintas batas negara. Tujuan penelitiannya yaitu menganalisis dinamika transformasi tasawuf dari fase klasik, modern, hingga Neo-Sufisme dan bagaimana gerakan ini disebarkan di masyarakat.
Adapun metode penelitiannya yaitu historis dan teori gerakan transnasionalisme, menggunakan pendekatan historis untuk melihat transformasi tasawuf dari masa ke masa, dan teori transnasionalisme untuk menganalisis penyebarannya. Hasil penelitiannya yaitu tasawuf kini bertransformasi ke fase neo-sufisme yang mengedepankan kesolehan ganda individu dan sosial, dan konsep tawazun neo-sufisme menjadi gerakan yang lebih populis dan terbuka non-formal tarekat agar dapat menjangkau masyarakat modern yang individualis. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya menggabungkan analisis historis dengan teori sosial kontemporer atau transnasionalisme. Kekurangannya yaitu fokus pada gerakan transnasional bisa mengurangi kedalaman analisis pada praktik tasawuf di tingkat lokal. Judul ke-6 yaitu tasawuf modern dan neo-sufisme sebagai jawaban krisis spiritualitas masyarakat industri. Penulisnya yaitu H.A. Rifai Siregar tahun 2017. Permasalahannya yaitu bagaimana tasawuf klasik yang asketis dan tasawuf modern yang berorientasi dunia dapat disatukan dalam konsep neo-sufisme untuk memberikan solusi spiritual di tengah krisis materialisme masyarakat industri. Tujuan penelitiannya yaitu menjelaskan posisi dan peran sufisme sebagai sintesis dan solusi etis spiritual terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh masyarakat industri. Adapun metode penelitiannya yaitu studi analisis kontekstual, menggunakan analisis pemikiran untuk membandingkan karakter tasawuf di 3 masa yaitu klasik, modern, dan neo dengan tantangan spiritualitas masyarakat industri. Hasilnya yaitu neo-sufisme hadir sebagai etika kerja dan moralitas publik yang didasarkan pada spiritualitas. Tidak ada penarikan diri dari dunia atau uzlah, melainkan keterlibatan aktif dengan batin yang tetap hadir di hadapan Tuhan, menyeimbangkan materialisme dengan sufisme. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya relevan karena ditulis oleh tokoh yang konsen di bidang ini, mengaitkan secara langsung tasawuf dengan masalah masyarakat industri. Kekurangannya, analisisnya cenderung teoritis dan kurang menunjukkan data empiris implementasi di pabrik atau perusahaan. Judul yang ketujuh yaitu transformasi tasawuf di Indonesia dari sufisme tradisional ke arah sufisme populer. Penulisnya Ahmad Mukhlasin tahun 2022. Permasalahannya, bagaimana tasawuf yang awal eksklusif atau tarekat menjadi inklusif dan populer atau neo-sufisme, serta apa dampaknya terhadap otentisitas ajaran. Tujuan penelitiannya yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong populisme tasawuf dan menganalisis karakteristik sufisme populer atau neo-sufisme di Indonesia. Metode penelitiannya yaitu historis sosiologis kualitatif, melihat perkembangan tasawuf dari aspek sejarah dan bagaimana diterima atau dipraktikkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Hasil penelitiannya yaitu transformasi mengarahkan pada sufisme populer, di mana praktik tasawuf tidak lagi terikat pada ritual tarekat yang ketat. Penekanan ada pada zikir praktis, keseimbangan hidup, dan terapi hati, menjadikannya lebih mudah diakses oleh kelas menengah perkotaan atau ciri khas neo-sufisme. Kelebihannya yaitu menangkap fenomena tasawuf yang aktual dan populer di kalangan masyarakat urban Indonesia. Kekurangannya potensi mencampur adukan antara sufisme populer dengan neo-sufisme yang merupakan istilah akademik kritis.
Judul yang ke-8 yaitu Tasawuf Aktivisme, model Neo-Sufisme Hamka direlevansinya dengan pembangunan umat. Penulisnya yaitu Fajarul Ihsan tahun 2019. Permasalahannya, bagaimana pemikiran Hamka mereformasi tasawuf klasik yang kental dengan aspek fana dan uzlah menjadi tasawuf yang menekankan amalan soleh dan pembangunan umat atau aktivisme. Tujuan penelitiannya yaitu merumuskan model tasawuf aktivisme ala Hamka sebagai bentuk neosufisme dan melihat kontribusinya terhadap masyarakat. Metode penelitiannya yaitu studi tokoh dan analisis isi, menganalisis karya-karya Hamka seperti tasawuf modern dan tafsir Al-Azhar untuk merumuskan model tasawufnya. Hasil penelitiannya yaitu tasawuf Hamka atau neosufisme menolak sufisme yang fatalis atau pasif. Tasawuf harus menjadi pendorong etos kerja dan semangat reformasi sosial. Dimensi batiniah atau hati harus menjadi bahan bakar untuk dimensi zahiriah atau aksi kerja nyata. Kelebihannya, memberikan contoh neosufisme yang kuat dari tokoh reformasi terkemuka di Indonesia, yaitu Hamka. Kekurangannya, kurang membandingkan secara eksplisit dengan tokoh neosufisme lainnya di Indonesia. Judul yang ke-9, Ibnu Tamiyah dan Neosufisme, kritik terhadap bid'ah dan sinkretisme dan tasawuf klasik. Penulisnya Abdul Qayyum tahun 2020. Permasalahannya, mengapa banyak neosufisme, terutama yang beraliran Puritan, melakukan kritik keras terhadap sufisme klasik, dan bagaimana pemikiran Ibnu Tamiyah menjadi landasan kritik tersebut. Tujuannya yaitu menjelaskan akar kritik neosufisme terhadap sufisme klasik, terutama yang berkaitan dengan penyimpangan syariat, bid'ah, dan sinkretisme. Metode penelitiannya yaitu kritis, teologis, historis, menganalisis pemikiran Ibnu Tamiyah atau tokoh masa lampau yang menjadi inspirasi gerakan purifikasi neosufisme dan relevansinya dengan neosufisme. Hasil penelitiannya yaitu neosufisme memiliki aspek purifikasi yang kuat, yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Ibnu Tamiyah. Neosufisme ini bertujuan untuk mengembalikan tasawuf murni yang hanya fokus pada pembersihan hati atau tazkiyah an-nafs, tanpa praktik bid'ah atau ekstremitas mistik. Kelebihannya yaitu memberikan perspektif kritik dan purifikasi, menjelaskan mengapa neosufisme bersifat reaktif terhadap tasawuf klasik. Kekurangannya fokus pada satu tokoh abad pertengahan, mungkin mengesampingkan aspek sosial dan modernitas neosufisme kontemporer. Judul yang terakhir yaitu Membumikan Langit, upaya rekonstruksi tasawuf dari elitisme tarekat menuju aksi sosial. Penulisnya yaitu Dian Rahmatullah tahun 2018. Permasalahannya yaitu tasawuf klasik sering dikaitkan dengan elitisme tarekat yang sulit diakses oleh masyarakat umum. Bagaimana konsep tasawuf dapat direkonstruksi menjadi etika praktis yang berorientasi pada kemanusiaan. Tujuannya yaitu merumuskan model rekonstruksi tasawuf neosufisme yang berorientasi pada aksi sosial dan kemanusiaan atau humanisme teosentris. Metode penelitiannya yaitu kualitatif filosofis, rekonstruksi konsep, menekankan pada perubahan paradigma atau filosofis dari sufisme yang bersifat vertikal, hubungan manusia dengan Tuhannya, ke horizontal atau aksi sosial. Hasil penelitiannya yaitu rekonstruksi neosufisme, mengubah fokus dari upaya menggapai langit menjadi membumikan langit. Artinya, nilai-nilai spiritual harus diterjemahkan menjadi etika kemanusiaan dan kepedulian sosial. Esensi tasawuf adalah pelayanan kepada masyarakat. Kelebihannya yaitu memiliki diksi yang kuat
yaitu membumikan langit, menunjukkan pergeseran paradigma secara jelas. Kekurangannya, konsep aksi sosialnya mungkin terlalu umum dan merinci. Bentuk-bentuk implementasi spesifiknya di lapangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata dan tindakan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.